Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya petugas pengganti. Nggih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Yuniar. Saya bertugas menggantikan Bu Purwanti Setiawati karena beliau ada kepentingan yang cukup penting, mungkin menghadap dosen untuk konsultasi begitu. Mohon maaf Bu Roro, ini agak. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita siang sore hari ini bisa bertemu di acara webinar dengan Bu Roro Ida tentang fun reading activity. Nanti kita ikuti bersama bagaimana bahwa belajar membaca itu bukanlah proses yang alami yang bisa terjadi dengan sendirinya, karena membaca adalah satu proses kompleks, katanya begitu, yang membutuhkan pengajaran yang tepat dari berbagai keterampilan dan strategi. Sayangnya kebanyakan orang masih bingung bagaimana cara mengajari anak terutama dalam membaca dengan berbagai strategi dan yang tidak membosankan bagi anak. Dan kesempatan hari ini Komedi Y Jawa Tengah mengadakan webinar dengan tema Fun Reading Activities, yaitu mengajak anak belajar membaca dengan menggembirakan dan menyenangkan. Untuk lebih lengkapnya waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Roro Ida. Mohon maaf, cukup singkat Ibu. Nggak apa-apa. Kami persilahkan. Iya. Langsung lanjut saja Ibu ya. Sudah mundur langsung hampir 15 menit. Gaske ya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Arif yang hari ini akan menemani saya sekitar 1,5 jam ya Pak ya. Nanti insya Allah saya akan banyak berinteraksi dengan teman-teman guru yang hadir di sini. Mungkin untuk untuk efektivitas waktunya nanti kita akan gunakan kolom chat aja. Nanti Pak Arif tolong dibantu ya saya untuk lihat kolom chat guru-gurunya ya. Itu aja sih. Dan di sesi nanti ada praktek Bapak Ibu. Saya bakal praktek. Bapak Ibu yang jadi pengamat saya. Apa saya cukup keren? Atau bagaimana? Luar biasa. Nanti Bapak dan Ibu. Oh, keren. Cantik, Bun. Ya. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Keren dan imut, Bun. Oh, iya, amin. Baik, saya mulai ya. Saya udah cukup ngobrol dengan Pak Arif. Soalnya koordinasinya sama Bu Purwanti soalnya. Ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, apa kabar? Baik, sehat, Bu. Mudah-mudahan ya. Kalau misalkan di pelatihan tuh saya suka minta jawab hebat. Yes, gitu. Bisa ya? Bapak dan Ibu bisa? Bisa, saya tanya Bu. apa kabar langsung jawab? Oke ya. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Hebat. 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 Yes. Nah. Oke, ulang lagi ya, kurang seru. Apa kabar Bapak Ibu? Hebat. Hebat. Yes. Oke. Bapak dan Ibu, penting banget menjaga semangat ya di tengah pandemi ini. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk saling menyemangati di masa dalam proses pembelajaran ini. Dan saya juga berdoa semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, ceria untuk kita dulu sehat dan ceria untuk kita bisa menebar gemari baca ke anak-anak. Ya Bapak Ibu ya. Bagaimana? Udah nyaman duduknya Bapak Ibu di depan Zoom?
Nyaman ya? Nyaman. Terdengar Nyaman, suara Bu. ya saya ya? Terdengar ya? Terdengar. Ya, Bu. Terdengar. Baik, Sangat jelas. saya terdengar. Baik, kalau misalkan itu kasih jempol aja boleh. Kalau misalkan terdengar suara saya ya. Oke. Nah, saya bangga sekali bisa bergabung dengan komunitas media pembelajaran Jawa Timur. Tepuk tangan. Iya Jateng Bu. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Ya Iya, Jawa Allah, Tengah. sampai kan Jawa kebanyakan komet jadinya saya agak ini nih, agak panas. DIY ya? DIY Jawa Jateng. Astagfirullahaladzim. Tengah, Bu. Minta maaf ya Pak Arif. Ya, Maklum, Bu, nggak apa-apa. Nin maklum ya. Kena penalti Bu Roro. Ah iya bener. Tapi kartu kuning ya. Kartu kuning. Terima kasih sudah diundang di sini walau secara virtual. Anggap saja saya itu hadir berdiri di tengah Bapak dan Ibu. Saya ingin berbagi tentang fun reading activity. Saya share screen dulu ya. Nah, ini dia. Oke, sebentar. Oke. Terlihat Bapak dan Ibu? Sudah terlihat? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Baik ya. Baik, hari ini saya akan berbagi tentang fun reading activity. Mengapa kayaknya Komet DIY itu harus mengundang saya untuk mengadakan pelatihan fun reading activity? Pasti ada maksudnya. Lalu apa sih itu fun reading activity? Lalu bagaimana caranya ya untuk mengajak murid kita agar gemar baca, agar mau baca tanpa guru didorong-dorong tadi seperti kalimat pembukanya itu bahwa membaca itu bukan proses yang alami. Membaca itu butuh dilatihkan, butuh keterampilan. Ya, Bapak Ibu ya. Dan sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk berkenalan. Ini dia, nama saya Roroida Wardato Mangguda. Saya tinggal di Lebakwangi, Parung. FB saya kebetulan lagi nggak aktif ya, itu nama FB-nya Roroida. Silakan berkunjung di sana. Banyak media pembelajaran yang sudah saya share juga di sana. Lalu email saya kalau mau keep in touch dengan saya guru kelas Bapak dan Ibu, sama dengan Bapak dan Ibu di SD Negeri Parung 4. Saya mengajar kelas 6. Saya juga pengelola perpustakaan di SD Parung 4. Lalu saya penggiat Asosiasi Tenaga Perpustakaan Seluruh Indonesia Kabupaten Bogor. Ya Bapak dan Ibu ya, nama itunya singkatannya ATPUSI. ATPUSI itu Asosiasi Tenaga Perpustakaan Seluruh Indonesia Kabupaten Bogor. Lalu saya juga aktivis sama dengan pengurus DIY di sana, saya aktivis komunitas media pembelajaran. Kebetulan saya diamanahi sebagai pembina di Komet Jakarta. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, oke. Saya ingin kita saling berkenalan. Silahkan Bapak dan Ibu berkenalan di kolom chat karena saya perlu juga untuk berkenalan dengan Bapak dan Ibu. Tulis nama lalu asal daerahnya. Ya Bapak dan Ibu ya. Oke, siap ya. Sudah? Ditulis di kolom chat? Oke ya. Nah, sesi yang sangat saya suka. Mari kita foto bersama sebelum akhir dari pembelajaran hari ini. Tolong Bapak dan Ibu semua dibuka kalau ininya apa namanya? Dibuka videonya biar bisa difoto. Siapa yang bakal moto nih Pak Arif? Pak Arif? Pak Arif? Bisa tolong difotoin Pak Arif? Atau saya aja? Bisa, Bu. Bisa. Oke ya. Sebentar. Saya tapi sebentar. Ya? Tampilannya beda, Bu. Ibu masih share screen soalnya, Bu. Oh iya, saya masih share screen ya. Kita stop dulu ya, stop share Iya. screen ya. Ya. Oke, sip. Nah, Sebentar, saya cek dulu galeri view. Oke, sebentar. Ini belum semua.
Belum semua hadir. Belum semua membuka. Oke. Mau dites. Oh, kayaknya dari Bu Roro aja ya. Ini saya agak kesulitan, Ibu. Oh iya, saya ya yang foto ya. Iya, betul. Guru hebat, cerdas, literasi Cerdas. gini ya. Iya. Cerdas, literasi. Literasi. Guru hebat, cerdas, Cerdas, literasi. literasi. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk dokumentasi saya ya. Sip. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan kembali share screen ya. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Ibu. Jelas. Oke, baik. Jelas. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Oke, sip. Kita lanjut ya. Foto bersama sudah. Lampu ya, tolong ya. Sana ya. Lanjut ya. Berikan, Nah, berikan. Bapak dan Ibu, saya ketika mengisi pelatihan selalu ekspektasinya adalah saya ingin belajar dari Bapak dan Ibu. Dan saya juga ingin berbagi ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, kenapa ini penting sekali buat saya? Karena apa yang saya share sekarang itu harapan saya adalah ilmu yang saya berikan itu dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Bagaimana cara bermanfaatnya? Dengan dipraktekkan di kelas maupun Bapak dan Ibu nanti bisa berbagi kepada guru-guru yang ada di wilayah Bapak dan Ibu. Ya Bapak dan Ibu ya, jangan berhenti sampai di sini. Itu harapan saya. Karena kalau misalkan hanya berhenti sampai di sini, itu akan percuma saja. Kita hadir di sini, kita semangat di sini, tapi tidak memberi dampak yang cukup baik untuk anak-anak murid kita untuk gemar membaca. Oke, Bapak dan Ibu ya, materi kita hari ini saya akan fokus hanya di satu materi. Karena fun reading itu sebenarnya ada 4 materi dan sebenarnya ada banyak materi, tapi saya hari ini karena waktunya juga terbatas hanya akan membahas satu saja, yaitu membaca lantang ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya mohon kita sama-sama mematuhi apa yang akan kita jalani bersama sekarang. Yang pertama adalah saya harapkan Bapak dan Ibu itu konsentrasi. Yang tadi ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu mau pakai di pertemuan secara offline gitu, kalau misalkan guru hebat itu langsung jawab ya, cerdas, literasi. Nah, selama kegiatan berlangsung, saya harapkan Bapak dan Ibu itu menyiapkan alat tulis untuk mencatat ya Bapak dan Ibu ya, karena saya akan banyak berinteraksi dengan Bapak dan Ibu. Nah, setelah selesai pelatihan, silakan Bapak dan Ibu semua yang didapat hari ini itu dipraktekkan lalu di-share ke teman-teman guru semuanya. Siap ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, seperti Bapak dan Ibu ketahui, berdasarkan hasil survei dari PISA merupakan program 3 tahun sekali ya, yang digagas oleh OECD itu untuk mengukur kompetensi belajar peserta didik secara global. Dan Indonesia itu menempati berapa? Bu Ence kira-kira menempati posisi berapa? Bu Ence? Indonesia. Udah pernah dengar hasil survei PISA? 4 dari bawah apa ya lali? 4 dari bawah ya, oh iya lali. Yang pasti Indonesia dinyatakan menduduki peringkat 74 soal minat baca. Betul banget ya. Dari 79 negara. Dan ini bukan menjadi apa ya? Ini menjadi cambuk buat kita dan menjadi masukan berharga untuk
diri kita untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kata Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu yang disampaikan pada rilis visa pada tanggal 3 Desember 2019 bahwa ini tuh harus kita sikapi dengan bijak ya Bapak dan Ibu ya. Begitu. Nah, Bapak dan Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah ini Bapak dan Ibu. Kita menempati kedudukan 74 ya dari 79 negara. Itu terbawah ya, terendah ya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa minat baca Indonesia rendah? Silakan Bapak dan Ibu ditulis di kolom chat atau boleh juga langsung menjawab ya Bapak dan Ibu ya. Silakan Bapak dan Ibu. Kira-kira mengapa? Mengapa minat baca anak Indonesia itu rendah? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo. Sudah ada yang menulis di kolom chat, Pak Arif? Halo Pak Arif. Tidak ada Halo. fasilitas yang menarik katanya Bu. Oh, tidak ada fasilitas yang menarik. Saya catat. Tidak ada fasilitas yang menarik. Lalu apa lagi, Pak? Lebih suka bicara katanya gitu. Bu. Oh, lebih suka bicara. Tidak ada fasilitas yang menarik. Ya, Iya. yang menarik. Lalu lebih suka? Lebih Tidak, suka bicara. budaya baca kurang. Budaya baca kurang. Iya. Ya, tidak ada keteladanan dari orang dewasa. Oh, tidak ada teladan. Tidak ada teladan. Nah, tidak ada apa namanya? Tidak, karena dari ini tidak dibiasakan. tidak dibiasakan. Oke, sip. Kata kuncinya udah dapet ya. Tidak dibiasakan. Nah, lalu menurut Bapak dan Ibu, mengapa membaca itu penting? Kenapa ya? Membaca itu penting. Jendela ilmu. Jendela membuka ilmu. wawasan. Membuka wawasan. Lalu? Iya. Ada lagi? Mendapatkan informasi, Bu. Mendapatkan informasi. Berarti membaca itu penting. Ya, sepakat ya? Sepakat, Bu. Oke, baik. Bapak dan Ibu, saya sepakat dengan Bapak dan Ibu bahwa minat baca di Indonesia itu rendah karena satu, faktor lingkungan. Tadi sudah ya, sudah dibahas ya, diungkapkan ya oleh salah satu peserta. Lalu di lingkungan keluarga juga itu belum menumbuhkan budaya baca kepada anak-anak kita. Dan karena semuanya pengen serba instan, lebih suka sama apa Pak? Video, games, video, HP. games, gadget, intinya Gadget, itu ya, iya. sama gadget. Nah, baik. Nah, dari tadi kita sudah membahas ya, kenapa membaca itu penting dan mengapa anak Indonesia itu rendah, dan itu karena yang utamanya adalah karena faktor lingkungan, ya Bapak dan Ibu ya. Lalu, menurut Bapak dan Ibu nih ya, sebenarnya sepengetahuan Bapak dan Ibu, apa sih itu membaca? Silakan Bapak dan Ibu ketik di kolom chat bukan berdasarkan googling, tapi berdasarkan dari apa yang Bapak dan Ibu praktekkan. Ya, silakan ya. Nanti Pak Arif tolong bantu saya ya, bacain ya. Saya bacakan. Ya. Iya. Saya siaga di chat. Iya. Apa Pak? Apa itu membaca, Bapak dan Ibu? Ini belum. Iya, membaca itu apa sih gitu? Kalau menurut Pak Arif membaca itu apa Pak? Melihat huruf, kemudian melihat huruf. Melihat huruf ya. Iya. Ya, lihat huruf. Itu yang secara spontan itu yang saya harapkan Pak Arif. Iya. Nggak usah kita yang muluk-muluk lihat teori dari itu. Melihat huruf ya. Oke. Ya, yang lain? Ada mencari info. Mencari info. Membaca kemampuan memahami kata. Memahami kata. Oke, memahami
kata ya Pak Arif ya. Oke. Iya, Apalagi Pak? mengucapkan tulisan. Oh, mengucapkan tulisan. Oke, sip. Cukup. Menghafal dan mengenal huruf. Iya. Mengucap tulisan. Mengucap Iya. tulisan ya. Oke, sip. Wah. Itu ya. Masih banyak pasti ya Pak Arif ya. Masih Kita banyak, cukup. ya betul. Nah, kita cukup. Tapi silakan Bapak dan Ibu, kalau misalkan mau mendefinisikan berdasarkan definisi guru-guru hebat di sini, membaca itu apa? Ya, oke ya. Sekarang kita bandingkan dengan berdasarkan dari Bapak Tarigan. Nah, membaca itu proses. Nah, sama tadi ya, sama pembuka yang di awal. Membaca itu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media tulis. Itu ya, Bapak dan Ibu ya. Tapi intinya adalah bahwa apa yang Bapak Ibu ungkapkan itu betul. Ada yang bilang huruf. Sebentar. Sebentar ya Pak ya, izin dulu sebentar. Aku nggak tahu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ada yang bilang tadi mencari info, ada yang ada guru hebat yang lain bilang memahami kata, ada yang bilang mengucap tulisan. Ya, oke. Kita lanjut ya. Ini kata Bapak Tarigan ya. Kita lanjut. Oke. Sip. Waduh, kok mandek. Bentar Pak. Ya Bu. Ini kok ini ya Pak ya. Ini saya nggak jalan. Bentar. Oke, sip. Nah, Bapak dan Ibu, membaca itu sebenarnya memang sebuah proses. Tadi ya kata Pak Tarigan ya, sebuah proses yang harus dilalui anak. Ini sebenarnya ada, kalau sampai gemari baca itu ada sampai 5 tahap. Pertama mengeja. Betul Pak Arif? Betul. Yang kedua, setelah mengeja, anak akan terampil membaca karena dia udah bisa mengeja. Betul? Betul. Lalu dia terampil membaca. Setelah dia terampil membaca, dia akan memahami bacaan. Kalau dia nggak terampil membaca, dia tidak mengeja, nggak mungkin dia langsung ada di tahap 3. Langsung dia nggak ngeja-ngeja, nggak terampil langsung paham bacaan. Nggak mungkin. Betul, sepakat Pak Arif? Sepakat Bu. Sepakat ya. Nah, Sepakat. Oke, sekarang kita amati ya Pak Arif ya. Tadi kata satu guru hebat itu bahwa membaca itu melihat huruf. Betul Pak Arif tadi? Melihat huruf? Betul Bu. Oke. Iya betul. Sekarang nih saya semangat banget nih Pak Arif. Kalau melihat huruf, masuknya ke nomor 1 mengeja, atau udah terampil, atau udah paham, atau bagaimana Pak Arif? Gak apa-apa, Masih saya mengeja Bu. Masih mengeja Bu. Berarti kita, Ibu guru ini baru mengajarkan di tahap mengeja. Ya. Sekarang kalau mencari informasi, berarti masuknya ke tahap mana ini? Bapak guru hebat ini udah di tahap mana ini membantu proses membacanya? Kalau mencari informasi. Sudah nomor 3. Sudah memahami. Boleh, guru hebat yang lain juga boleh menjawab ya. Sudah memahami bacaan. Sip. Sepakat ya? Sepakat Bu. Oke. Sekarang, kalau memahami kata, berarti guru hebat tadi baru mengajarkan di tahap mana? 2, terampil membaca. Terampil memahami membaca. kata. Baru terampil kan? Iya. Iya. Oke. Sekarang kalau mengucap tulisan, sampai mana? Tulisan. Di mengeja atau diterampil atau di memahami bacaan? Kalau mengucap tulisan, baru mengeja.
Mengeja. mengeja. Kita, si ibu guru ini baru melatih proses membaca anak sampai mengeja. Artinya, dari jawaban tadi, apa yang biasa kita ajarkan ke anak-anak baru sampai 3 tahap, Pak Arif. Sedangkan yang kita harapkan itu anak terbiasa membaca di level 4. Setelah anak terbiasa membaca, lalu anak akan menikmati bacaan. Berarti yang salah gadget atau kita sebagai orang tua nih Pak Arif? Sebagai orang tua kita. Kita Yang ibu tadi- sebagai orang tua. Yang tadi disalahin lingkungan katanya. Lingkungannya nih. Anu. Anaknya nih. Anaknya apa Pak Arif? Males. Malas. Kalau kata orang Sunda mengedul. Apa itu? Ngedul. Padahal tadi ketika ada di benak kita, apa sih yang udah diajarkan kita ketika proses membaca? Ternyata kita ini, mungkin termasuk saya Pak Arif, tapi saya sedikit-sedikit mau berubah, itu baru di tahap 3 ternyata. Dan itulah kenapa kita ternyata masih ada di level 74 oleh PISA. Ya Pak Arif ya? Betul, Bu. Iya, ternyata kita perasaan kayaknya udah, nih anak nih udah disuruh paham membaca. Tapi kok belum terbiasa membaca. Belum dia menikmati bacaan. Nah, bagaimana caranya supaya anak terbiasa membaca? Gimana ya? Oke, lanjut ya. Sepakat Lanjut, ya Ibu. Bapak dan Ibu ya? Ya, Bu. Sepakat. Ayo semangat ya, kita semangat ya untuk anak-anak ya. Oke. Sepakat. Sip. Gitu, Bu. Oh, sepakat. Aduh, kalau pertemuan langsung nih enak banget nih Pak Arif. Betul ini, Ya, Bu. betul. Oh, saya pengen ke Jogja rasanya nih. Nah, Iya, boleh. Bu. heeh. Nah, ini dia. Apa itu kebiasaan membaca? Pertama, anak mau dulu membaca. Mau membaca. Setelah anak mau membaca, lalu dia sering membaca. Setelah sering membaca, lalu dia akan senang membaca. Oke ya, sama-sama ya Bapak dan Ibu ya, kita menghafal kebiasaan membaca itu apa sih? Oke ya, anak, kebiasaan membaca, anak, sama-sama Bapak dan Ibu, mau membaca, sering Sering membaca, membaca. senang membaca, Senang membaca. di sekolah Di sekolah. maupun Di rumah. di rumah. Di rumah. Oke. Catat ya Bapak dan Ibu ya. Kebiasaan membaca itu anak mau membaca, Mau membaca, sering membaca, senang Senang membaca Membaca. di sekolah maupun di rumah. di rumah. Di rumah. Oke. Udah apa Pak Arif? Saya mau tes Pak Arif dulu. Siap. Apa Pak Arif Siap. kebiasaan membaca itu? Ada tuh contekannya ada. Mau membaca, sering Hmm. membaca, Senang membaca. Di Di rumah sekolah. maupun di rumah maupun di sekolah. iya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi anak mau baca dulu. Kalau di kelas nggak ada buku Pak Arif, anak mau baca nggak Pak Arif? Ya susah, Bu. Ya enggak lah. Nggak ada banyak pondok, bacaan ya? ada Oh, buku iya, iya. paket. Oh Nah, iya betul. Beda Ya, ya. Pak Arif. Di kelas itu harus ada buku cerita, pojok baca. Betul. Jadi yang dibaca itu jangan yang bikin pusing anak-anak, buku paket terus.
yang nggak ada gambarnya. Ya Pak Arif ya. Nah saya sebut Pak Arif terus nih. Betul, Bu. Ya nggak apa-apa ya. Iya. Lalu kalau nggak kita sediakan buku cerita yang menarik, gimana anak mau membaca? Lalu di perpustakaan tidak ada buku cerita menarik, gimana anak mau membaca? Gimana anak mau berkunjung kalau kita hanya sendiri, jarang berkunjung ke perpustakaan. Nah, itu Bu. Nah, itu dia. Balik lagi ke introspeksi diri sendiri. Gimana kita mau, ayo nak baca. Nah, baca apa yang dibaca Bu Guru? Katanya gitu. Ya. Senyum ya Bapak dan Ibu ya. Tapi jangan senyum tidak semangat, senyum semangat pokoknya. Ya. Semangat untuk menumbuhkan minat baca Anda. Minat baca anak. Perubahan itu ada di tangan Bapak dan Ibu. Itu harapan saya. Nah, itu ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Baik ya Bapak dan Ibu ya. Siap ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Lanjut ya. Pak Arif, kalau saya agak kelamaan diingetin ya Pak Arif ya. Siap, Nah, Bu. Bapak dan Ibu, sebenarnya kegiatan membaca itu yang membuat anak nanti memiliki kebiasaan membaca dan menikmati bacaan itu bertahap. Tahap pertama adalah kuasai dulu membaca lantang. Setelah kuasai membaca lantang, lalu kuasai teknik membaca bersama. Setelah kuasai teknik membaca bersama, lalu kuasai teknik membaca berpasangan. Lalu kuasai juga teknik membaca mandiri. Dan ini merupakan proses. Kalau Bapak dan Ibu belum menguasai membaca lantang, akan kesulitan untuk menumbuhkan tadi kebiasaan membaca dan anak menikmati bacaan. Nah, Bapak dan Ibu ya. Nah, baik, lanjut. Nah, lalu sebenarnya apa tujuan dari membaca lantang sebenarnya Bapak dan Ibu? Membaca lantang itu kan membaca keras ya Pak Arif ya. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apa sih tujuannya dari kegiatan membaca lantang itu? Menarik perhatian, Bu. Ya, menarik perhatian. Oke. Tujuan dari membaca lantang pertama tadi adalah menumbuhkan minat baca anak. Menumbuhkan kebiasaan membaca anak. Anak mau membaca, sering membaca, senang membaca di sekolah maupun di rumah. Jadi tujuan dari membaca lantang ini mulia banget Pak Arif. Anak itu nanti mau baca. Anak jadi akan sering baca dan senang membaca. Itu loh tujuannya. Dan hari ini saya akan fokus hanya di kegiatan membaca lantang. Dan ada 3 sebenarnya tujuan dari membaca lantang. Pertama, mendorong minat murid untuk membaca. Lalu, menyediakan contoh membaca yang baik. Contoh membaca yang baik serta memperkenalkan berbagai jenis cerita ke murid. Lalu mendorong tumbuhnya kebiasaan membaca. Nah, bagaimana membaca lantang? Bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama ini ya. Pertama kita harus senam muka dulu. Ya Pak Arif ya. Muka kita ya di misalkan muka galak, muka gimana gitu ya. Senam mulut juga nih. Aiweo. Nah, ya Pak Arif ya. Setelah senam, iya, olah gerak. Karena kita akan misalkan mau terbang, kita sama-sama gerakan ke anak-anak. Ya. Gerak santai di wilayah kepala dan badan. Jadi hanya badan dan kepala kita yang akan bergerak. Lalu olah vokal. Nah, ucapkan kalimat
pergi ke pasar memberi sayur dan buah-buahan. Itu suaranya harus jelas, ya. Suara kakek, gitu. Suara kakek pasti beda ya. Gimana Pak Adi suara kakek-kakek? Sudah bergetar. Ya. Gitu. Nah, yang sepuh gitu. Suara anak kecil. Nah, itu dia. Siapa ya, Umi Titin ya? Apa siapa tuh? Suara anak kecil, suara singa, suara tikus ya, suara tangis, batuk, ya, marah seperti apa? Itu kita harus latih dulu. Kita siap-siap dulu. Nah, lalu ekspresi wajah juga, ya, harus sesuai sama bacaan. Kalau marah ya kita ekspresi kita marah. Kalau sedih, sedih. Bingung, takut. Itu harus kita keluarkan. Dan lalu apa lagi persiapannya? Nah, ini ya. Pertama, kita harus pilih buku dulu. Sebelum kita melakukan membaca lantang, kita pilih buku untuk dibaca. Lalu kita menyiapkan pertanyaan prediksi. Pertanyaan-pertanyaan prediksi ya. Nanti akan tahu apa sih itu pertanyaan prediksi. Lalu itu harus dikenali ya. Lalu kita juga harus dengan kita memilih buku dulu, lalu kita baca, lalu kita juga sudah menyiapkan, oh kata baru apa nih yang akan kita kenalkan kepada murid kita. Minimal itu 2 atau 3 kata baru. Ini wajib ya Bapak dan Ibu ya. Pilih buku, wajib. Harus dibaca dulu, jangan ngedadak. Lalu pertanyaan prediksi itu wajib juga. Lalu menyiapkan, memilih Bapak dan Ibu 3 kata baru yang belum dikenali oleh anak-anak itu untuk diperkenalkan. Minimal 2 atau 3. Ya, ini persiapannya. Nah, oke. Sekarang saya akan saya sudah menyimpan sebenarnya udah kelihatannya, menyimpan benda itu di belakang tubuh saya. Kira-kira apa ya? Udah bisa ditebak? Buku. Ah, betul. Soalnya udah dipegangin dari tadi. 100 buat Pak Arif. Tadinya saya itu mau nyiapin di kotak box itu biar ditebak sama Pak Arif gitu loh. Saya lupa nyiapin itu. Yeay, betul. Buku. Nah, itu bisa ya untuk nanti kalau PJJ itu masukin ke box gitu untuk ditebak anak, misalkan apa tentang air atau botol apa pembelajaran apa, itu bisa ya untuk menarik perhatian anak. Oke ya, Bapak dan Ibu udah ketebak hari ini, luar biasa ya. Nah, sekarang saatnya saya akan mensimulasikan bagaimana membaca lantang. Bapak dan Ibu semua, halo semuanya, tolong dicatat apa yang saya kerjakan. Saya akan melakukan kegiatan membaca lantang itu dalam 3 sesi ya Bapak dan Ibu ya. 3 kegiatan itu jadi 1. Jadi kegiatan sebelum membaca, ketika membaca, dan setelah membaca. Baik ya Bapak dan Ibu. Anggap saja saya sedang ada di perpustakaan, lalu saya sedang menyambut anak-anak untuk masuk ke perpustakaan, lalu anak-anak saya minta duduk di karpet, dan saya duduk di kursi. Saya duduk di kursi ya Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak, posisi saya lebih tinggi dari anak-anak. Betul begitu Bapak dan Ibu? Betul, Bu. Betul ya? Oke. Baik. Pak Arif akan menjadi murid saya. Yang akan menjadi murid saya, silahkan membuka
kameranya. Kamera. Iya, mungkin 2 atau 3. Oke. Ibu Ekowati ya. Nah, Ibu Ekowati, Ibu Maftuhatul Fikriyah. Iya. Oke. Iya. Saya juga mau, Bu. Sip. Guru, saya mau, Siapa? Bu. Oh iya ya, Pak Giota ya. Pak Giota, iya. Nah, oke ya, yang jadi murid saya ya. Yang lain, Bapak dan Ibu yang tidak menjadi murid saya, itu akan menjadi pengamat. Oke. Ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Kabar sayang? Hebat. Hebat. Bosan nggak belajar di rumah terus? Bosan banget. Bosan banget ya? Mau nggak Ibu bacain buku untuk kamu? Mau, Mau, Bu. Oh Bu. ya? Banget. Oke. Kamu duduk yang baik dulu ya, nak ya? Iya, Iya, Bu. Iya ya. Iya, Bu. Mau. Dengarkan Ibu ya. Siap. Oke ya. Baik. Terlihat buku Ibu sayang? Belum. Terlihat nggak? Oh belum? Belum terlihat? Belum, Bu. Terlihat Enggak, nggak? Bu. Oke, Ibu buka Enggak. dikit. Ibu buka dikit Hanya ya. putih, Ibu. Putih. Putih. Bu. Kena backgroundnya, Bu. Oh kena background ya. Oh nih. Taruh di depan, Bu, ya. Taruh depan. Kelihatan Oke. nggak sayang? Kelihatan Ya, nggak ya, sayang? ya. Iya. Kelihatan nggak? Belum. Kelihatan Pak Arif. Kelihatan Pak Arif. Kelihatan Pak Arif. Iya. Kelihatan Pak Arif. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, ya. Dikit. Kelihatan. Iya. Gambar apa sayang? Gambar apa nak? Anak-anak. Anak-anak. Anak-anak ya. Laki atau perempuan? Laki-laki. Laki. Laki-laki lagi pegang apa itu ya? Dia pegang apa ya? Pakai yang itu loh punya Kelihatan nggak? Tidak. Apa ya? Tidak, Ibu. Kena backgroundnya, Bu. Ketutup ininya Oh kena backgroundnya background ya? Bu. Gimana caranya ngilangin background ya? Pakai yang non background aja, Bu Roro. Iya gimana caranya ngilangin ini? Ibu langsung tampil aja. Di pengaturan ininya, Bu, screen-nya itu. Yang mana tuh? Di Lanjut aja, Bunda. Lanjut aja. Lanjut aja ntar dulu. Iya. Bentar. muridnya pada ngeyel ini, Bu. Oh iya lah. Lanjut aja ya. Oke. Iya. Oke. Baik ya. Aduh mudah-mudahan terlihat nih. Iya. Aku Siap suka. ya, Bu. Caramu. Aku suka caramu. Aku suka caramu. Caramu siapa? Itu tulisannya gitu. Nggak kelihatan. Gambarnya kok timbul tenggelam ya. Iya ya Allah gimana sih ini? Nah gini kelihatan ya? Kelihatan orang lain. Kelihatan nggak? Bu Roronya hilang. Oh saya hilang. Kelihatan Pak Giyoto, Bu. Aku suka caramu. Kelihatan, Bu. Aku Oh, suka kelihatan ya? caramu. Bu Roro mungkin share screen-nya bisa di stop dulu, jadi bisa tampil besar mungkin. Oh iya ya sip. Oke ya kita ulang Nah, lagi itu ya. Bu, Ibu, itu Oke, udah bentar. benar. Bu Didin bisa masuk TV ya? Aku Mana? putar. Ono kuwi ya. Ben bocah seneng lho. Di stop bagian atas tuh loh, Bu. Iya. Oke deh. Ya, ini Bu, lebih jelas, Ibu. Lebih jelas ya. Ya. Oke. Kelihatan sayangnya? Nah, iya, iya. Kelihatan. Kelihatan ya? Ya, aku suka caramu. Aku suka gayamu. Ibu akan membacakan cerita untuk kalian. Ya. Coba lihat sampul depannya ya. Apa yang kalian lihat coba?
Ada gambarnya, Ibu. Nggak ada gambarnya? Dan Ada. gambar itu kucir Ada. 2. Oh, kucir 2. Oke. Nah, anak-anak, kira-kira tokoh kita ini orang atau binatang ya? Kira-kira Orang. menurut kamu? Orang. Oke, Pak Arif bilang orang. Nah, Arif bilangnya orang. Oke, yang lain? Orang, Bu, itu ada gambar orangnya. Oh iya. Ada burung Iya. juga ya? Nah, terus ada gambar apa lagi? Kucing. Kucing Iya. sedikit. Jangan-jangan tokoh kita adalah kucing. Nah, Jangan-jangan juga. iya. Nah, kira-kira tuh lihat gambar yang halaman kedua ya, kelihatan? Ya. Ya. Kira-kira ceritanya apa? Ah, ya. Kira-kira apa ya ceritanya? Coba tebak. Ada yang bisa tebak? Kancil nyolong timun. Oh, kancil nyolong timun. Nah, ya, yang lain? Itu rumah ya, Bu ya? Iya, rumah. Kelihatan? Aduh, kelihatan? Kelihatan. Iya. Oke Rumahku. ya. Rumah. Oh, kira ceritanya sekitar rumahku ya. Oke, Iya. Ibu simpan ya. Oke, anak-anak, hari ini Ibu akan membacakan sebuah buku berjudul Aku Suka Caramu. Dan pengarangnya adalah Audelia Agustin. Lalu ilustratornya adalah Haikal. Ilustrator adalah orang yang menggambar buku ini, ya. Nah, hari ini Ibu akan mengenalkan 3 kata baru. Ya, anak-anak ya. Yang pertama adalah endus. Coba ditiru gimana endus? Endus. Apa artinya endus, sayang? Endus apa artinya? Membaui. Membaui, betul. Pintar. Tepuk keren, ya. Lalu, iya, tepuk keren. Lalu yang kata yang kedua, adalah cium. Ya, cium. Lalu, apa arti cium? Membau dengan dekat. Membau dengan hidung, ya. Lalu, kata yang ketiga yang ingin Ibu kenalkan ke kalian adalah cecap. Apa arti cecap, sayang? Merasakan dengan lidah. Iya, merasakan dengan lidah. Coba kita praktekkan cecap ya. Seperti itu ya. Tapi kalau kamu di rumah makan tidak boleh sambil berbunyi cecap-cecap ya. Itu tidak sopan. Oke ya. Baik, kita mulai ya. Aku suka caramu. Ma, Rano pergi ke pesta ulang tahun Ali. Ayo kita berangkat bersama, Rano. Aku bisa membimbingmu. Tak usah, Wuri. Aku bisa sendiri. Hei. Kenapa kamu mengendus-ngendus? Memangnya aku bau? Atau kamu perlu bantuan? Tak usah, Wuri. Aku bisa sendiri. Anak-anak, tebak ya. Kira-kira selanjutnya apa yang akan terjadi? Ayo tebak. Ayo tebak. Ayo tebak, jangan takut salah sayang. Ayo ditebak. Kira-kira apa yang selanjutnya terjadi?
Ada penjual mie ayam, Ibu. Ada penjual mie ayam. Yang lain? Lanjut ya. Lanjut. Lanjut ya. Aroma ini yang kamu endus tadi. Oh, aku tahu. Ini petunjuk kamu untuk berbelok kanan ya? Wah, caramu bagus juga. Cium, cium, cium. Hiruplah aromanya. Dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Kenapa kamu berhenti? Kenapa kamu berpegangan ke tembok itu? Kamu pusing. Sini, biar ku bantu. Tak usah, Wuri. Aku bisa sendiri. Ternyata tembok ini memang berbeda. Satu-satunya tembok batu kali di daerah ini. Kuk! 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 Awas Rano, anjing itu keluar pagar. Anak-anak, kira-kira apa yang selanjutnya terjadi? Anjingnya mengejar. Anjingnya mengejar. Iya. Yang lain? Ayo tebak. Anjingnya lari, pergi. Anjingnya lari pergi. Iya. Aku sudah tahu, Wuri. Itu siapa nih? Oh, pasti gonggongan anjing tadi juga petunjuk bagimu untuk berjalan lurus saja. Hebat. Kamu tahu banyak. Dengar, ayo ikuti ibu sayang. Dengar, Dengar. 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 Perhatikan bunyinya dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Kita sampai di rumah Ali. Hore! Coba ku tebak. Gemblong, kue cucur, kembang goyang. Aku tahu kamu mau bilang apa, Wuri? Cecap, cecap, cecap. Kenali rasanya. Beginilah caraku, Wuri. Aku suka caramu, Rano. Yeay, tepuk tangan semuanya. Yeay. Oke, baik anak-anak, senang nggak dibacain buku sama ibu? Senang Senang banget. Senang ya? Ibu sampai Oke. terpukau. Sampai terpukau ya sama ibu, apalagi kalau ketemu sama ibu ya. Kita nggak Iya. offline, Tidur, Bu. nggak online. Atuh jangan tidur, atuh. Baik, anak-anak, tadi ceritanya gimana ya awalnya ya? Ayo, siapa yang ingat tadi awalnya gimana? Itu apa ya, Bu? Nah, Ada gambar rumah. iya ada gambar rumah. Terus apa ya? Ceritanya apa ya tadi ya? Ada yang ngendus-ngendus itu, Bu. Ada yang ngendus-gendus. Ini mau Ada kemana yang ya? Rano sama Wuri ya? Mau kemana ya? Emang ngendus. Bingung. Mau kemana ya? Mau Sebelah kemana? tembok kali ya, Bu ya. Oh? Rano akan pergi kemana sayang? Rumah Ali. Iya, pintar. Jempol. Ya, mau ke rumah Ali. Ya, berjalan.
Terus bertemu apa? Guguk. Guguk. Gimana? Gimana bunyi guguk? Gimana? Guguk. Iya. Kalau guguk, anjing itu kakinya berapa sayang? 4. Kakinya 4 ya. Kalau anjingnya 2 kakinya, jadi kaki anjing ada berapa sayang? Kalau anjingnya 2, 6, Bu. kakinya ya satu anjing ya 4. Tambah 2, kalau 2 anjing jadi berapa? 6, Bu. Oh 6. Yang satunya anjingnya kakinya cuma 2 ya? Yang patah. Iya, aduh kasihan bener. Kalau ada anjing patah gimana sayang? Ditolong nggak? Ditolong. Ditolong ya. Lalu sampai nggak tadi Rano dan Wuri ke rumah Ali? Sampai. Sampai. Terus sampai di rumah Ali mereka makan apa ya? Belum. Ada jemplon. Gemblong. Kalau gemblong itu kue apa lagi? Cucur. Kalian udah pernah makan gemblong? Udah? Udah. Rasanya gimana sayang? Manis ya? Oke. Nah, sekarang Ibu mau bertanya satu pertanyaannya ya. Yang bisa menjawab nanti dapat hadiah dari Pak Arif ya. Mau. Mau ya? Ya. Oke, siap-siap ya. Mau. Oke ya. Mengapa Rano memegang tongkat? Untuk Ada yang- memberitahu caranya. Untuk memberitahu caranya? Untuk mengusir anjing, Bunda. Oh, untuk mengusir anjing? Bukan. Ayo. Jalan dan melihat arah. Nah, ya, Untuk dari jalan dan melihat arah. Kenapa ya harus pakai tongkat untuk jalan dan melihat arah? Dia nggak tidak bisa melihat. Karena Rano melihat. tidak bisa Tidak bisa melihat. melihat. Ya. Kalau tidak bisa melihat itu berarti Buta. buta Buta. atau Abu. Tunanetra. tunanetra. Kamu takut nggak sama orang tunanetra sayang? Enggak. Enggak. Jangan takut ya. Kalau ada orang tunanetra mau nyebrang jalan, ditolong nggak sayang? Harus Iya. Harus ditolong. Pintar. Oke ya. Baik. Anak-anak, hari ini Ibu sudah membacakan buku untuk kalian ya. Mudah-mudahan kalian senang di akhir waktu kita sama-sama mengucap Alhamdulillahirobbil alamin. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sip. Baik ya. Wow. Happy ya, udah dibacain keren, buku keren. oleh Ibu Guru ya. Oke. Baik. Bapak dan Ibu, nah sekarang saya sebagai Ibu Roroida lagi ya. Bapak dan Ibu, gimana rasanya ketika saya membacakan buku untuk Bapak dan Ibu? Menyenangkan, Bu. Nah, oke. Sekarang yang menjadi pengamat kira-kira tadi apa saja yang saya lakukan? Oke. Silakan Pak Arif, mungkin bisa minta tolong ditunjuk aja satu orang ya Pak Arif ya, yang bisa menyampaikan, bisa mempresentasikan apa saja yang tadi saya lakukan. Silakan. Ibu Wiwi Nuraini dari Ibu Turen Wiwi Malang. Nuraini. Ya jauh ini. Nah, silakan Bu Wiwi. Tuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Gimana, Bu? pertama, Ya. yang pertama menanyakan kabarnya anak-anak itu. Iya. Membuat mereka Lalu? tenang. Setelah Iya. membuat mereka persiapan yang pertama adalah memperkenalkan buku itu dulu. Dengan Iya. memperlihatkan. Iya. Setelah itu kita kan
penulis serta ilustratornya. Setelah mempertulis dan ilustrasikan, kemudian kita menggunakan kata-kata baru dengan mempraktekkan apa sih, misalkan tadi endus itu anak-anak dengan mempertanyakan Sinau. Jam dengan jam dulu. Kemudian selanjutnya ketika selesai membacakan itu diarahkan kepada anak-anak, dibalikkan kepada setelah itu mempertanyakan apa yang terjadi selanjutnya buku cerita itu. Mungkin seperti itu, Bunda. Ya, lanjut. Terus. Ya, hebat. Sudah? Sudah. Oh, iya. Oke, baik. Tadi yang disebutkan oleh Ibu Wiwik itu di tahapan pertamanya udah betul banget, bahwa memperkenalkan sampul buku, lalu memperkenalkan halaman yang kedua, lalu memperkenalkan pengarang, ilustratornya, lalu memperkenalkan 3 kata baru, lalu bertanya jawab ya Bu Wiwik ya tentang gambar, menirukan ya, ajak anak-anak untuk terlibat aktif, mengkondisikan anak-anak. Oke, lalu tadi juga di tengah-tengah itu tadi Bu Wiwik sampaikan, menanyakan ya, apa yang selanjutnya terjadi? Seperti itu ya? Iya. Nah, itu adalah pertanyaan prediksi Bapak dan Ibu. Penting sekali. Jadi pertanyaan prediksi itu Bapak dan Ibu siapkan sekitar 2 atau 3 ya, di lembar mana yang akan kita tanyakan ke anak-anak. Oke, itu sebelum membaca lantang, selama membaca lantang, dan setelahnya ini belum. Oke, siapa yang bisa menambahkan setelah membaca lantangnya? Apa yang saya lakukan tadi? Pak Arif? Mana Pak Arif? Siap, Bu. Iya, kira-kira Siap, Bu. tadi siapa lagi nih yang akan bantu saya, yang menjadi pengamat di kegiatan setelah membaca lantangnya, Pak? Saya nunjuk 1 orang. Ya, 1 orang, Pak. Kalau semua orang nanti susah, Pak. Ibu Ekowati. Oh, Ibu Ekowati. Halo Ibu Ekowati yang cantik. Halo Ya, Ibu. Halo Ibu. Iya. Salam kenal. Baik Ibu. Ya, tadi teman kami sudah Iya, tadi teman kami sudah memperhatikan untuk cara Ibu menyampaikan membaca lantang dari sebelum membaca, persiapan sebelum membacakan, kemudian ketika membacakan, yang terakhir adalah setelah membaca. Iya, Ibu tadi setelah membaca. Setelah berarti ya, sesudah membaca. Itu setelah membaca, anak-anak diberi motivasi atau diberikan pertanyaan, Ibu. Diberikan pertanyaan apa isi dari dari isi bacaan. Betul, iya. Terus? Ya, jadi untuk mengingat apa yang telah diperhatikan selama Ibu membaca cerita tadi. Iya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya tangkap. Iya, cakep banget. Betul. Jadi saya tadi di akhir kegiatan membaca itu saya menanyakan, apa ya ceritanya, gimana ya? Di awal kayak gimana ya? Gitu. Terus gimana ya? Gitu. Nah, kalau anak-anak lupa, Ibu cukup kasih lihat gambarnya aja. Ini loh. Yeah. Terus anak-anak biar nebak aja sendiri. Gitu. Nanti anak-anak akan terus saja akan memberi iya. Dan satu lagi tadi yang penting banget terakhir. Ayo, siapa yang pengamat yang hebat yang menemukan penting di akhir itu? Apa yang saya lakukan? Pak Arif? Yes, siap. Ada tahu nggak? Ya, siapa yang mau jawab? Ibu Winaryati. Yunarwat. Ibu Winaryati. Iya, waalaikumsalam Ibu.
Apa yang saya lakukan terakhir? Yang saya lakukan terakhir. Menanyakan tentang pesan moral, Bunda. Iya, bagus. Ada lagi sebelumnya, sayang? Pesan moralnya tadi menolong. Udah, pesan moral udah tadi yang di akhir. Ada lagi sebelum pesan moral? Memberikan motivasi, Bunda. Udah, tadi udah disampaikan oleh Ibu Ekowati, ya, memberikan motivasi. Lalu saya juga memberikan pesan moral. Lalu ada satu lagi, ayo. Menanyakan. Ayo. Hubungan anjing. Bu, bukan. Saya nangis kalau misalkan nggak ada yang bisa jawab. Menanyakan perasaannya. Ya, bukan. Yo. Jangan-jangan terkesima sama saya nih ya. Waktunya udah habis belum ya? Tinggal 14 menit, Bu. 14 menit ya? Biarin saya mau bercanda aja sama guru-guru. Lepas dulu, Pak. Menanyakan kata kunci. Menanyakan kata kunci di awal. Di awal. Menanyakan perasaannya ketika dibacakan cerita. Udah tadi kata Ibu Ekowati. Ayo. Nyerah ya. Iya deh. Nyerah. Saya bertanya satu kata yang membuat nanti anak-anak akan menjadi kritis, yaitu pertanyaan dari kata mengapa. Lupa ya? Mengapa Rano menggunakan Iya, tadi kan saya nanya itu. Wah, iya. Mengapa? Lupa Vino? ya? Enggak. Iya, saya tadi nyanyiin itu mengapa. Nah, kata mengapa ini Bapak dan Ibu akan melatih anak untuk semakin tahu. Oh, ada bacaan apa nih? Jadi semakin tahu, ya. Jadi anak-anak akan menjadi kritis. Ya, Bapak Ibu ya. Jangan lupa ditanyakan ya. Iya, Ibu. Iya, janji ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Karena sesinya 14 menit lagi. Ntar sebentar dulu, saya share screen dulu. Aduh, nggak pakai kacamata. Mana kacamata? Oh, ini dia. Kelihatan Bapak dan Ibu? Terlihat? Oke. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya. Terlihat. Di kegiatan sebelum membaca, Bapak dan Ibu harus perlihatkan sampulnya. Lalu ajukan pertanyaan tentang sampul. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Menurut kalian, siapa tokoh-tokoh dalam cerita ini? Ya, lalu juga kalian pernah nggak lihat ini gitu? Lihat misalkan tadi ya saya tanyakan ya anak yang sedang memegang tongkat seperti itu. Lalu buka halaman yang kedua. Menurut kalian apa yang terjadi di cerita ini? Ya, itu. Lalu balik lagi ke sini. Perkenalkan judul, nama pengarang, dan nama ilustrator. Jangan lupa, tadi Bu Wiwi katakan juga 1-3 kata baru. Perkenalkan ke anak-anak. Sehingga nanti kosakata anak-anak akan bertambah. Lanjut ya. Nah, selama membaca, Bapak dan Ibu membacanya perlahan, jelas, ekspresi. Nah, perlihatkan hanya gambar utama dari cerita. Lalu ajukan 2-3 pertanyaan prediksi. Nah, saya sudah menandai Bapak dan Ibu. Kalau saya sampai di sini, berarti tanda ini, saya berarti harus nanya ke anak-anak. Apa yang selanjutnya terjadi? Begitu. Soalnya kalau nggak ditandain, saya suka lupa. Ya, nih tuh udah saya tandain tuh. Saya akan bertanya ke anak-anak nih, kalau tanda ini, apa yang selanjutnya terjadi?
Ini adalah pertanyaan prediksi. Biarkan anak-anak menjawab sendiri. Apa yang tadi kan, anjingnya mengejar gitu, biarin aja. Ya, Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Jangan kita membantu anak untuk menggunakan imajinasinya. Biarkan anak melatih imajinasinya, biarkan anak melatih kosakatanya. Biarkan anak untuk mampu berbicara. Melatih anak untuk mau berbicara. Ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, setelah membaca, nah ini dia. Saya bertanya. Nah, ajukan pertanyaan siapa tokohnya. Jam 3 kurang pula. Oh, bilang jam 4 ada tuh. Oh, maaf. Apa yang terjadi pertama kali? Lalu yang penting adalah yang ketiga ini. Pertanyaan mengapa. Lalu meminta anak-anak untuk melakukan gerakan atau suara-suara tadi ya. Saya minta Bapak dan Ibu untuk menirukan suara gugup ya. Gugup seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu ya. Lanjut ya. Ayo Bapak dan Ibu, mulai dari kita baca dulu buku-buku cerita anak, lalu kita membacakan untuk anak-anak kita di rumah maupun untuk murid-murid kita di rumah. Nah, ada beberapa pesan dari saya yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kegiatan membaca lantang. Ya Bapak dan Ibu ya. Selama kegiatan membaca lantang itu ada beberapa hal yang tidak boleh Ibu lakukan. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya lihat dulu. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu, yang pertama, jangan Bapak dan Ibu menambah-nambahkan kata dalam teks. Jadi Ibu hanya membacakan saja, membacakan ceritanya. Ya. Itu aja. Lalu selain tidak menambahkan apa yang ada di teks di sini, Bapak dan Ibu juga jangan memperkenankan anak untuk ketika di perpustakaan misalkan ya, karena duduk di bawah itu untuk menjawab pertanyaan itu, anak itu berdiri. Tidak. Dia tetap harus duduk sopan di bawah dan kita tetap duduk di atas. Seperti ini. Kenapa guru duduk di atas, anak-anak guru duduk di bawah itu untuk menjaga pandangan anak-anak sehingga anak-anak itu yang belakang pun masih tetap bisa melihat buku yang akan kita baca. Ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, lakukan yang baik sekarang. Kapan lagi kita akan melakukan praktek membaca lantang? Karena ini penting sekali untuk meningkatkan minat baca anak-anak. 100 orang guru yang hadir sekarang di sini, saya harapkan itu bisa mengirimkan video-video ketika membaca lantang bersama, mungkin sendiri ya selama PJJ ini. Nanti mungkin nanti ketika udah tatap muka itu boleh kirimkan video ke saya atau ke Komet DIY. Nanti akan kita sama-sama saling menguatkan ya Bapak dan Ibu ya. Itu saja dari saya Pak Arief. Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dari saya dan ada beberapa gangguan-gangguan dari saya ya karena kita virtual. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Arief. Terima kasih Bu Roro Ida. Luar biasa hari ini pesertanya sampai 100 ini kami dengan panitia. Mohon maaf, ini memang kami tadi coba link presensi itu sudah bisa, tapi ada ada banyak peserta yang mungkin belum bisa mengisi presensi. Nanti kita peserta ini kita ajak untuk masuk
grup WA-nya, WhatsApp-nya apa namanya, Komet ya, mungkin bisa disiapkan. Mungkin bisa dilanjutkan di sana gitu. Bu Roro dan Sewu kita bisa mohon materi bisa dibagikan. Apakah berkenan untuk dibagikan? Boleh Bapak. Iya. Nanti saya kirim ke Bapak ya, Pak Arif ya. Japri ya Pak. Iya Bu. Iya. Nanti insya Allah saya lewat Bu Pur juga boleh ya. Bu Purwanti. Oh lewat Bu Purwanti. Iya. Iya, nggih. Terima kasih Bu Roro Ida untuk pemaparan materi. Apakah Ibu Bapak yang ada di sini masih ada pertanyaan atau? Masih Pak. Ya, sedikit masih? Bu. Oh ya, silakan. Iya, boleh. Pak Arif diatur ya. Iya. Saya pernah dengar kalau membaca lantang, maksudnya kalau saya perhatikan tadi prakteknya kayaknya berarti lebih cocok untuk anak kelas 1, 2, 3 ya? Ya, terus pertanyaannya sebenarnya bisa untuk di atas, karena saya pernah mencoba, maksudnya kalau bercerita, kalau antara anak grade bawah dengan grade atas, biasanya kalau yang model pakai buku itu ternyata itu pengalaman yang pernah saya lakukan itu kok kayaknya lebih antusias anak kelas bawah. Kalau anak kelas atas atau mungkin barangkali membawakannya yang kurang variatif atau bagaimana Bu? Terima kasih. Ya. Pak Arif, saya jawab langsung satu-satu atau gimana Pak? Langsung aja ya Pak ya? Langsung Ibu, langsung boleh. Bapak dan Ibu, jika kita membacakan dengan menarik seperti tadi, dengan tahapan-tahapan yang benar, pengalaman saya guru kelas 6, saya selalu dinanti untuk bisa membacakan buku cerita untuk anak-anak. Itu Ibu. Jadi yang penting kita kuasai dulu ilmu dari membaca lantang hari ini, insya Allah untuk anak kelas 6 pun masih bisa dibacakan buku cerita. Mereka senang pasti. Intinya adalah tinggal di frekuensinya aja Bapak dan Ibu. Kalau kelas 1 mungkin 60% membaca lantang. Atau mungkin bisa 60% membaca lantang, 10% membaca bersama, 10% membaca berpasangan, 10% membaca mandiri. Tinggal prosentasenya aja. Kalau untuk yang kelas tinggi, berarti mungkin 20% membaca lantang, 20% lagi membaca, 40% membaca mandiri, sisanya itu membaca bersama dan membaca berpasangan. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi tinggal diatur frekuensinya aja. Lebih sedikit memang kalau misalkan untuk kelas tinggi. Silakan. Itu berarti ya? Bu Roro mempraktikkan tes online seperti ini dipraktekkan ya Bu ya? Iya. Atau itu offline? Saya rekam Ibu. Saya rekam. Di apa namanya, di HP pakai e-book gitu. Ada kok di YouTube saya yang udah saya bacakan untuk anak-anak. Aplikasinya sebentar saya lihat HP dulu ya. Ibu Bapak bisa download Read Aloud. Bentar ya, saya lihat ya. Apa ya? Let's Read. Nah, itu di-download aja, itu banyak banget buku cerita bagus di situ. Nah, lalu saya pakai screen recorder. Terus saya share bisa ke WA, saya share bisa ke YouTube. Seperti itu. Saya bacain buku dulu ke anak-anak, tapi pakai HP. Gitu. Cukup puas ya? Iya. Ada lagi? Baik Bu. Terima kasih sharingnya. Semangat. Mohon maaf Ibu Roro dan rekan-rekan peserta, presensi untuk rekan-rekan peserta sudah siap. Tadi ada sedikit kendala teknis sedikit. Semoga dicoba lagi. Semoga sudah siap presensinya sudah. Presensinya otomatis kalau diisi mohon diperhatikan email dan emailnya karena nanti otomatis akan dikirim sertifikat berdasarkan email yang sudah tercantum di situ. Gitu. Kita sudah tiba di penghujung waktu. Saya mau tanya ini.
Ada pertanyaan masih? Saya mau tanya Pak, boleh Pak? Oh silakan, boleh. Ada Masih satu ada lagi. 1 menit ya. Oh 1 menit ya, silakan satu lagi pertanyaan. Saya. Ya Boleh, silakan Ibu. silakan Ibu. Oh ya. Tadi saya sudah menulis di chat sebenarnya. Oh iya. Bagaimana untuk membaca lantang secara daring, Bu? Oh gitu. Kan kita tidak bisa bertanya dan tidak bisa mendengarkan jawaban anak-anak ya. Jadi kita hanya bisa bertanya, apa yang kalian lihat? Itu kan kita tidak bisa mendapatkan jawaban dari anak-anak. Nah itu bagaimana, Bu? Anak-anak pakai apa, Bu? Pakai Zoom? Ini jadi hanya kayak rekaman gitu. Oh gitu. Oh iya. Nah, kalau misalkan rekaman itu apa namanya? Jadi kita yang bertanya sendiri bisa aja nanti kita yang jawab sendiri gitu, Bu. Ya, kalau misalkan hanya berupa rekaman ya. Atau biarkan aja anak-anak berimajinasi sendiri. Seperti itu. Oh iya, Bu. Nah. Oke, terima kasih. Iya. Ada lagi? Cukup ya? Cukup atau masih ada? Itu sepertinya Bu Yuni raise hand itu. Oh iya. Silakan Bu Yuni. Bu Yuni apakah mau bertanya? Bu Yuni sayang, mau nanya bukan? Enggak kayaknya. Mungkin Enggak, kepencet, ya. Pak. Kepencet, mohon maaf. Oh iya, pencet. Ya udah Pak Arif. Oke. Kita cukupkan ya, sepertinya udah cukup puas. Mudah-mudahan Iya. nggak puas sih. Bisa hubungi saya di iklan ini. Terima kasih Bu Roro Ida. Terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir di ruang Zoom di webinar sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Roro Ida bermanfaat. Untuk materi nanti rekan-rekan bisa gabung ke ke grup WA grupnya Komedi IY Jawa Tengah. Nanti ada link di sana. Karena mungkin kita harus menerima materi dulu dari Bu Roro, mungkin di-share dulu baru nanti kita bisa. Itu ada sudah link yang bisa diklik untuk gabung ke grup chat WhatsApp-nya, untuk diklik untuk nanti masuk ke grup WA-nya. WA grup Komedi Jawa Tengah. Terima kasih untuk sekali lagi untuk Bu Roro Ida, big applause, tepuk tangan untuk Bu Roro Ida. Yeay. Saya sebagai pembawa acara, sebagai moderator, mohon maaf apabila ada tutur kata, ada sikap yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan baik kepada Bu Roro Ida dan ke Bapak Ibu rekan-rekan peserta. Tibalah waktunya untuk menutup acara. Semoga ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih semuanya dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru semuanya. Wal hidayah, wal inayah. Mari kita tutup acara sore hari ini dengan membaca Pak Arif, doa. Ya? sebelum ditutup saya boleh closing statement dulu nggak? Oh ya, mohon maaf Bu. Ada closing statement dari Bu Roro Ida dulu ya. Silakan Ibu. Mohon maaf ya. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Ada kata bijak dari saya. Mari kita merencanakan untuk perbaikan, melakukan untuk mewujudkan. Jangan lupa mendokumentasikannya untuk mengabadikan. Jadi nanti Bapak dan Ibu saya harap direncanakan untuk melakukan kegiatan membaca lantang itu untuk perbaikan Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Lalu setelah merencanakan untuk perbaikan, jangan lupa dilakukan, dipraktekkan. Karena apalah saya, Bapak dan Ibu, kalau misalkan apa yang saya sharing hari ini itu tidak dipraktekkan. Karena modalnya mudah Bapak dan Ibu, hanya buku saja. Lalu jangan lupa Bapak dan Ibu dokumentasikan. Boleh di-share ke WA grup, ke WA saya boleh, ke
ke Komet Jatim boleh. Videonya Bapak dan Ibu ya dinanti oleh saya. Saya senang banget kalau andai apa yang sudah hari ini diberikan, kita dapatkan itu dipraktekkan. Percuma saya berapi-api, menggebu-gebu, tapi apa yang sudah saya sharing itu tidak dipraktekkan. Itu saja Bapak dan Ibu, lakukan yang terbaik sekarang. Terima kasih, terima kasih. Bu Roroida. Sekali lagi, aplaus untuk Bu Roroida. Udah Pak tadi. Terima kasih, terima kasih. Iya, Terima makasih. Terima kasih. Jangan lupa Komet DIY Jawa Tengah akan menyelenggarakan workshop, sudah dibuka pendaftarannya, workshop media interaktif. Sebentar lagi kita mulai. Sampai tanggal 24 Maret pendaftarannya. Kemudian jangan lupa para peserta untuk mengisi link presensi masih ditunggu. Linknya sudah di-share dari tadi, tapi ada sedikit kendala teknis, tapi sudah bisa dibereskan. Ada juga kalau mau materinya silahkan gabung ke link grup WhatsApp. Sudah di-share juga di kolom chat. Ya, begitu. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup acara sore hari ini dengan membaca doa syukur, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih ya.